Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Septiani, mahasiswa profesional Stikes Muhammadiyah Palembang. Di sini saya ingin melakukan DOPS pada stase gadar kritis peminatan ini, yaitu gawat jantung. Materi gawat jantung yang saya ambil yaitu aritmia jantung. Baiklah, sebelum saya melakukan penyuluhan kesehatan tentang aritmia jantung ini, saya sudah kontrak waktu 1 hari sebelum saya melakukan penyuluhan ini. Baiklah, kita langsung saja. Assalamualaikum Pak, benar dengan Tuan A? Baiklah Pak, sesuai dengan janji kemarin, saya ingin melakukan penyuluhan tentang penyakit jantung kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baiklah Pak, saya mohon waktunya sebentar ya Pak. Aritmia jantung adalah keadaan di mana jantung kita memompa darah tidak teratur. Bisa jadi lebih cepat atau lebih lambat. Pada keadaan normal dan istirahat, jantung orang dewasa akan berdenyut secara teratur antara 60 sampai 100 detik. Gejala aritmia yaitu yang pertama, getaran jantung, pusing, sesak napas, nyeri dada, dan demam. Kemudian, tanda-tanda aritmia jantung. Yang pertama itu perubahan tekanan darah, bisa itu hipertensi atau hipotensi. Kemudian, nadi mungkin tidak akan teratur, mungkin nadi itu bisa lebih cepat atau lebih lambat. Kemudian, defisit nadi, bunyi jantung irama tak teratur, bunyi ekstra dan denyut menurun. Kulit pucat, kemudian sianosis, kemudian berkeringat, terus edema atau terjadinya pembekakan, Pak. Kemudian saluran urin menurun bila curah jantung itu menurun berat. Kemudian nyeri dada ringan sampai berat dapat secara hilang timbul dan terasa gelisah. Kemudian napas pendek, batuk, perubahan kecepatan atau kedalaman pernapasan. Kemudian bunyi napas tambahan seperti ronci atau mengi. Kemudian kemerahan kulit atau reaksi otot. Kemudian inflamasi, kemudian kehilangan kekuatan. Kemudian sebab-sebab aritmia jantung ini ada beberapa. Yang pertama itu pemakaian obat-obatan. Kemudian minum yang beralkohol berlebihan, kemudian kadar hormon tiroid yang berlebih, kemudian tingkat oksigen darah yang rendah, kemudian stres, merokok, terus peradangan jantung, misalnya demam rematik, kemudian peradangan miokard, kemudian gangguan sirkulasi koroner, gangguan keseimbangan elektrolit, kemudian gangguan pada pengaturan susunan saraf, kemudian gangguan metabolik, kemudian gangguan endokrin, dan yang terakhir itu gangguan irama jantung. Gangguan irama jantung dikarenakan ada tumor di jantung. Kemudian komplikasi dari aritmia jantung ini yang pertama itu arteriosklerosis, kemudian infak miokard, kemudian kardiopati, kemudian penyakit jantung rematik, gagal jantung, kemudian fibrilasi atau arteri, kemudian inflamasi jantung, kelainan katup jantung. Kemudian ini cara pencegahan aritmia jantung, Pak. Yang pertama itu pola hidup sehat. Kemudian pola hidup sehat itu hindari obesitas. Terus Bapak bisa berhenti merokok. Terus dikurangi minum beralkohol. Kemudian lakukan olahraga dan aktivitas fisik itu yang teratur. Kemudian kendalikan tekanan darah tinggi. Kemudian hindari pengaruh obat-obatan terlarang seperti heroin dan obat-obat terlarang lainnya itu dihindari dulu. Kemudian
Bisa juga secara herbal, yaitu daun dewa, kemudian mengkudu, bawang putih, bawang bombay, jamur kuping hitam, rumput laut, terong ungu, jantung pisang, bunga mawar. Pengobatan, kemudian Pak, pengobatan jantung itu yang pertama itu kan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan itu yang telah dilakukan kemarin yaitu EKG, monitor Holter, bisa difoto dada, kemudian scan pencitraan miokard, kemudian tes stres latihan, kemudian elektrolit, terus pemeriksaan obat, kemudian pemeriksaan tiroid, terapi medis itu, terus terapi medis itu obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Baiklah Pak, jika tidak ada yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih ya Pak atas kerjasamanya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.